Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan deras, sejumlah wilayah di Kabupaten Tasikmalaya dilanda bencana longsor. Pemkab Purwakarta mengakui pencemaran sungai di Desa Margasari akibat kerusakan instalasi pengolahan air limbah TPA Sampah Cikolotok. 2 tahun direvitalisasi, objek wisata Situ Ciburui Bandung Barat kini memiliki wajah baru. Pemkab Purwakarta akhirnya mengakui kelalaian menanggulangi limbah cair dari tempat pembuangan akhir sampah Cikolotok hingga mencemari sungai. Pemerintah beralasan tidak ada cukup anggaran untuk perbaikan instalasi pengolahan air limbah yang rusak. Pemerintah Kabupaten Purwakarta akhirnya mengakui pencemaran air sungai yang melalui Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan disebabkan rusaknya instalasi pengolahan air limbah IPAL TPA Sampah Cikolotok. Pemkab belum memperbaiki IPAL TPA Sampah Cikolotok akibat tidak adanya anggaran dan perbaikan baru akan dianggarkan tahun depan. Di anggaran tahun 2020 dan 2021 itu kena refocusing pergeseran sehingga ada penundaan. Nah, tahun 2022 ini juga sebetulnya sudah ada perluasan gitu ya, tetapi karena karakteristik tanah juga kemudian ini salah satu faktor yang mendorong terjadinya longsoran sehingga longsoran itu masuk ke aliran sungai. Kita akan lakukan untuk pengalihan arus sungainya itu sendiri sehingga nanti tidak akan terganggu aliran sungainya yang digunakan oleh para petani dan masyarakat. Petani dan warga Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan sudah bertahun-tahun resah akibat pencemaran air sampah yang masuk ke aliran sungai dan irigasi. Air yang tercemar membuat padi warga mati dan air sungai tidak bisa lagi dipakai karena menimbulkan gatal-gatal serta berbau busuk dan berwarna. Warga gundah karena pengaduan mereka kepada pemerintah kelurahan setempat juga tidak kunjung mendapatkan tanggapan. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Beralihnya warga menggunakan BBM Pertalite membuat antrean panjang di sebagian SPBU yang ada di Bandung Barat dan Subang. Di sisi lain, pembatasan pembelian solar juga membuat nelayan Pantura Subang kesulitan. Antrean panjang di SPBU yang ada di wilayah Bandung Barat sejak minggu lalu selalu terjadi. Contohnya pada SPBU Pertamina di Jalan Arya Padarang. Antrean terjadi pada jalur pembelian BBM Pertalite. Warga mengeluh karena saat ini tidak semua SPBU Pertamina menyediakan BBM Pertalite, sehingga mereka harus mencari ke beberapa SPBU untuk bisa mendapatkan BBM Pertalite, yaitu BBM termurah yang dijual PT Pertamina saat ini. Saya sempat kesulitan di beberapa pom bensin di Padalarang khususnya, apalagi yang arah ke Cimahi juga penuh. Jadi memang sangat sulit itu dari pasokan atau dari pusatnya. Jelas kita pengendara sangat dirugikan ya waktu, apalagi dengan antrian yang penuh. Antrian warga untuk mengisi BBM Pertalite juga terjadi di wilayah Legon Kulon, Subang. Warga terutama pengendara sepeda motor lebih memilih membeli Pertalite dibandingkan Pertamax karena harganya yang terpaut hampir Rp5.000 per liter lebih murah dibandingkan Pertamax. Namun pihak SPBU menyatakan sampai saat ini pasokan BBM Pertalite masih normal. Adanya antrian bagaimana Pak? Ya karena ini jam-jam sibuk Pak. Aktivitas mereka baru isi BBM gitu? Iya. Tapi untuk persediaan Aman ya? Kesulitan tidak hanya dialami warga yang ingin membeli BBM jenis Pertalite. Para nelayan di Kampung Nelayan Desa Mayangan, Kecamatan Legon Kulon Subang juga kesulitan mendapatkan BBM solar. Para nelayan mengaku kesulitan terjadi karena di wilayah tersebut sudah diberlakukan pembatasan pembelian solar untuk nelayan, sehingga setiap nelayan hanya bisa mendapatkan 40 liter solar per hari dengan persyaratan surat rekomendasi dari aparat setempat. 40. Berapa hari itu? ya 1 hari. 1 hari untuk melaut. Ya, Sangat sulit solar. apa yang jadi masalah
kesulitannya Pak? Ya mungkin barangnya solar jo orang tuh pakai solar gitu. Dari warungnya aku yang kita mau tukur. Tukur 20 aja. Ajak kakek aja bareng-bareng baik. Oh, dibatasi. Iya. Dia wis. Keluhan akan kekurangan solar juga disampaikan para nelayan di Pantura Blanakan dan nelayan Genteng di Patimban, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang. Nelayan berharap BBM solar bisa lebih mudah mereka peroleh hingga usaha mereka untuk mencari nafkah tidak terganggu. Tim Liputan melaporkan. Memperingati ulang tahun kemerdekaan dilakukan masyarakat dengan berbagai cara, mulai dari karnaval, gerak jalan, menghias gang dengan lukisan mural hingga berziarah ke makam para pahlawan. Ratusan murid dari 70 PAUD yang ada di wilayah Pamanukan, Subang, Sabtu lalu mengikuti karnaval busana daerah memperingati 77 tahun Indonesia Merdeka. Anak-anak ini berjalan berkeliling ke jalan utama Pamanukan. Selain mengenakan pakaian adat berbagai daerah, sebagian anak juga mengenakan seragam khas berbagai profesi. Sebagian peserta mengaku bersemangat mengikuti karnaval. Oh, Merdeka. Senang ya? Semangat ya? Beda lagi dengan warga desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Mereka menggelar lomba gerak jalan, namun pesertanya wajib mengenakan seragam yang unik sesuai dengan ide setiap regu yang ikut. Ada yang memakai baju ala petani, ibu rumah tangga, penari, pekerja konstruksi atau sekadar seragam dengan warna dan riasan mencolok. Warga mengaku senang bisa berkegiatan di luar rumah lagi saat peringatan kemerdekaan Indonesia. Semangatnya masih tetap sama walaupun udah 2 tahun yang lalu kita nggak Pandemi ya? Pandemi. Jadi kita sekarang udah mulai lagi bangkit Normal lagi ya? Semangat lagi. Walaupun hujan tetap semangat. Kalau di tempat lain peringatan Hari Kemerdekaan disambut dengan pawai dan lomba, warga Gang Karangsari RW 4 Kecamatan Padalarang, Bandung Barat justru sibuk mempercantik lingkungan permukiman mereka. Warga menghiasi tembok gang dengan lukisan mural warna-warni bertema kemerdekaan hingga pemandangan. Tembok sepanjang 400 meter yang tadinya tidak terurus kini meriah dengan berbagai gambar, hingga menarik untuk dijadikan tempat berfoto yang layak untuk diunggah ke media sosial. Memaknai 77 tahun Indonesia Merdeka, 250 orang tunanetra dari Tasikmalaya, Ciamis, Bandung, dan Garut berkumpul di Masjid Al-Muhajirin, Kota Tasikmalaya. Mereka lalu berjalan bersama menuju Taman Makam Pahlawan Bahagia, Kota Tasikmalaya untuk berziarah. Di makam mereka menaburkan bunga dan berdoa bersama untuk para pahlawan yang gugur merebut kemerdekaan. Tidak hanya itu, para tunanetra juga menyanyikan lagu dan puisi bagi para pahlawan. Tim Liputan melaporkan. 2 tahun direvitalisasi, objek wisata Situ Ciburui, Bandung Barat kini memiliki wajah baru. Berbagai fasilitas baru melengkapi objek wisata ini. Sekitar 5.000 orang Sabtu lalu membanjiri kawasan objek wisata Situ Ciburui, Padalarang, Bandung Barat. Kini setelah direvitalisasi selama 2 tahun, wajah Danau Ciburui lebih cantik dan tertata. Dengan total anggaran 32 miliar rupiah, Pemprov Jabar mempercantik danau dengan tambahan bangunan restoran hingga dermaga. Di tempat ini sejumlah UMKM juga menjajakan produk yang mereka hasilkan. Cukup bahagia dan ikut senang karena ada kemajuan pariwisatanya dan juga membantu usaha UMKM. Karena saya dari dulu tinggal di sini semakin maju, dari fasilitasnya pun semakin lengkap, terus pemandangannya lebih bagus. Pemprov berharap dengan revitalisasi Situ Ciburui, tempat ini bisa kembali menjadi tempat istirahat masyarakat yang melalui Jalan Nasional Padalarang Cianjur. Sehingga ini bisa menjadi kembali lagi rest area antara orang dari Bandung mau ke Cianjur, Sukabumi, Bogor, Jakarta, atau dari sana ke arah Bandung bisa berhenti dulu
Nah, di sini ada kegiatan jual beli barang, UKM-UKM kebanggaan KBB Jawa Barat, juga kulinernya, warung-warung yang dulu memang khas melihat situ Ciburuy, tempatnya sudah sudah representatif. Namun warga yang datang menyoroti masih minimnya jumlah tempat sampah yang ada yang bisa berdampak pada kebersihan situ Ciburuy. Ya kurang lebih sih, idenya belum. Belum adanya tong sampah begitu. Ya bagus. Kalau misalkan kalau juga bagus untuk cari pakai rumput-rumput kayak gitu. Di objek wisata ini, Pemprov juga menebar benih 70.000 ekor ikan. Di situ Ciburuy, selain bisa menikmati makanan dan panorama danau, warga juga bisa menyewa perahu untuk berkeliling situ. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.